Kalau keuangan itu dijanjikan terlalu manis, biasanya ada yang pahit di belakang. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin pernah menggelitik kamu. Mungkin lewat chat grup, mungkin lewat tawaran dari teman, atau mungkin lewat iklan yang tiba-tiba muncul di feed kamu. Janji-janji tentang uang. Dan yang menarik, kebanyakan orang yang rugi bukan karena mereka bodoh. Mereka rugi karena mereka percaya. Percaya pada janji yang kedengarannya masuk akal. Percaya karena ada orang lain yang bilang, ini bagus. Percaya karena takut ketinggalan kesempatan. Tapi ada yang perlu kita sadari bersama. Di dunia keuangan, setiap hal yang berbau manis biasanya dibungkus dengan lapisan gula yang tebal. Dan kalau kamu nggak lihat apa yang di dalamnya, kamu bisa tersedak. Aku nggak di sini untuk menghakimi siapa yang pernah tertipu. Aku di sini untuk membantu kamu bangun radar kecil di kepala kamu. Radar yang bunyi setiap kali ada yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Hari ini, kita akan bedah 5 janji manis keuangan yang paling sering muncul. Dan kenapa kamu harus curiga kalau mendengarnya. Mari kita mulai dari yang paling klasik. Untung besar tanpa resiko. Atau variasinya, dijamin aman 100%. Modal kembali plus profit pasti. Gak mungkin rugi. Dengar baik-baik. Di seluruh dunia ini, tidak ada investasi yang memberikan untung besar tanpa resiko. Titik. Kalau ada yang bilang begitu, ada 2 kemungkinan. 1, dia berbohong. 2, dia sendiri nggak paham apa yang dia tawarkan. Dalam dunia keuangan, ada prinsip yang sangat dasar. Namanya risk and return trade-off. Artinya sederhana, semakin besar potensi untung, semakin besar juga potensi ruginya. Ini bukan teori rumit, ini logika. Kenapa? Karena kalau benar-benar ada investasi yang bisa untung besar tanpa resiko, semua orang, termasuk bank, investor kakap, bahkan negara, akan berbondong-bondong masuk. Harganya akan naik, returnnya akan turun, dan pada akhirnya ia jadi normal lagi. Tapi kenapa orang tetap percaya? Karena manusia itu punya bias yang namanya wishful thinking. Kita ingin percaya pada keajaiban, kita ingin ada jalan pintas. Apalagi kalau yang nawarin adalah orang yang kelihatannya sukses, pakai mobil bagus, foto-foto di tempat mewah. Kita jadi berpikir, mungkin dia tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Padahal bisa jadi mobil itu kredit, foto itu pinjam tempat, dan kesuksesan itu datang dari uang orang lain yang baru masuk, bukan dari investasi yang benar-benar menghasilkan. Ini contoh nyata. Pernah dengar tentang skema Ponzi? Ini adalah sistem di mana keuntungan investor lama dibayar pakai uang investor baru. Gak ada bisnis real, gak ada profit asli, hanya rotasi uang. Begitu investor baru berhenti masuk, sistem runtuh. Dan sebelum runtuh, semua orang bilang, ini aman, ini terbukti, lihat saya sudah dapat untung. Jadi, kalau ada yang bilang untung besar tanpa resiko, larilah. Atau setidaknya, tanya ini. Dari mana untungnya? Resiko terburuknya apa? Apa yang terjadi kalau sistemnya gagal? Kalau mereka nggak bisa jawab dengan jelas dan jujur, itu sinyal merah. Janji manis yang kedua. Profit konsisten tiap bulan. Misalnya, kamu akan dapat 5% tiap bulan. Dijamin. Sistemnya stabil, profit datang terus, nggak pernah telat. Sudah jalan 2 tahun, nggak pernah minus. Ini kedengarannya enak banget kan? Apalagi kalau kamu punya kebutuhan bulanan yang pasti. Rasanya seperti dapat gaji pasif. Tapi mari kita bedah dengan logika sederhana. Dunia itu dinamis. Ekonomi itu naik turun. Pasar itu bergerak. Bahkan perusahaan raksasa seperti Apple, Google, atau bank-bank besar, mereka punya kuartal yang bagus dan kuartal yang jelek. Mereka punya tahun naik, ada tahun stagnan. Kalau bisnis atau investasi beneran sehat, performanya nggak mungkin datar sempurna tiap bulan. Ada bulan profit besar, ada bulan cuma sedikit, ada bulan bahkan rugi. Ini wajar, ini realistis. Tapi kalau ada yang bilang, kami selalu profit 5% per bulan, nggak pernah kurang, nggak pernah lewat, itu justru mencurigakan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka sedang 1. Memanipulasi laporan.
Mereka tahan penarikan atau ganti angka biar kelihatan stabil. 2. Pakai uang investor baru untuk bayar investor lama. Lagi-lagi ini skema Ponzi. 3. Belum kena masalah besar. Sistemnya mungkin jalan beberapa bulan atau tahun, tapi begitu ada guncangan ekonomi, semuanya bisa ambruk. Mari kita ambil contoh yang lebih dekat, trading forex atau kripto. Ada banyak orang yang menawarkan robot trading atau sinyal yang katanya profit konsisten. Mereka tunjukkan screenshot untung terus. Mereka bilang sistemnya sudah teruji. Tapi coba tanya mereka, boleh lihat track record lengkap selama 2-3 tahun? Pernah nggak ada bulan yang minus? Apa yang terjadi waktu pasar crash? Biasanya mereka akan bilang, oh itu beda akun, atau itu masa lalu, sekarang sistemnya lebih baik. Red flag. Dunia keuangan yang sehat itu transparan tentang fluktuasi. Reksadana yang bagus sekalipun punya laporan yang jelas. Tahun ini naik 12%, tahun lalu turun 3%, tahun sebelumnya naik 8%. Itu wajar, itu jujur. Jadi, kalau ada yang jual mimpi profit konsisten tiap bulan, tanyakan, apa yang membuat sistem ini bisa selalu untung sementara pasar naik turun? Boleh lihat audit atau laporan independen? Siapa yang mengawasi dana ini? Kalau jawabannya menghindar atau marah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Janji ketiga, sistem ini sudah terbukti dan anti gagal. Variasinya, ribuan orang sudah berhasil. Lihat testimoni mereka, mereka semua untung. Ini metode yang sudah jalan bertahun-tahun di luar negeri. Dan biasanya disertai dengan foto-foto orang senyum, screenshot transfer, atau video singkat yang bilang, terima kasih, saya sudah dapat profit. Sekarang, mari kita berpikir jernih. Testimoni itu mudah dibuat, foto bisa diedit, orang bisa dibayar untuk bilang sesuatu. Video bisa dipotong hanya yang bagus-bagus saja. Ini yang disebut cherry picking, mengambil hanya contoh yang berhasil, sembunyiin yang gagal. Bayangkan, ada 100 orang yang ikut suatu program. 10 orang untung besar, 30 orang untung sedikit, 60 orang rugi atau impas. Yang ditunjukkan ke publik, hanya 10 orang itu. Sisanya, diam, malu, atau nggak punya platform untuk cerita. Ini bukan hal baru, ini taktik marketing klasik dan sangat efektif. Karena otak manusia lebih mudah terpengaruh oleh cerita sukses daripada data statistik. Contoh lain, MLM atau bisnis berjenjang. Mereka sering tunjukkan orang-orang di level atas yang sudah sukses. Mobil mewah, rumah besar, traveling ke luar negeri. Tapi apa yang nggak mereka tunjukkan? Ribuan orang di bawah yang nggak dapat apa-apa atau bahkan rugi karena beli produk yang nggak laku. Sistem piramida memang membuat sebagian kecil orang kaya karena mereka didukung oleh massa di bawah. Tapi massa itu mereka yang bayar. Lalu, bagaimana cara kamu menyaring informasi ini? Pertama, jangan hanya lihat testimoni. Cari juga cerita orang yang gagal. Cari review negatif. Cari berita atau laporan independen. Kedua, tanyakan data agregat. Dari 100 orang yang ikut, berapa persen yang benar-benar profit? Berapa lama rata-rata mereka balik modal? Apa yang terjadi pada mereka yang gagal? Kalau mereka nggak mau atau nggak bisa jawab, itu tanda bahaya. Ketiga, waspada terhadap klaim anti gagal. Tidak ada sistem di dunia ini yang anti gagal. Perusahaan besar bisa bangkrut, bank bisa kolaps, teknologi bisa usang. Kalau ada yang bilang, ini nggak mungkin gagal, mereka sedang menjual kepastian yang tidak ada. Dan satu lagi yang penting, waspada terhadap teknik social proof yang berlebihan. Sudah 10.000 member, sudah dipercaya di 50 negara, banyak artis juga ikut. Jumlah besar bukan jaminan aman, skema besar juga bisa runtuh besar. Bahkan Enron, Lehman Brothers, perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan bisa ambruk dalam semalam. Ingat, popularitas bukan bukti kebenaran. Janji keempat, kamu tinggal ikut aja, nggak perlu paham. Ini sering muncul dalam bentuk sistemnya otomatis, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Biar kami yang urus, kamu tinggal terima hasilnya. Nggak usah belajar dulu, yang penting action dulu. Kedengarannya simple dan menarik kan?
apalagi buat orang yang sibuk atau merasa nggak punya latar belakang keuangan. Tapi inilah bahaya terbesar dari janji ini. Kamu menyerahkan kendali penuh atas uang kamu kepada orang lain. Dan ketika kamu nggak paham apa yang terjadi dengan uang kamu nggak punya cara untuk menilai apakah sistemnya masih sehat. Tahu kapan harus keluar, melindungi diri kalau ada masalah. Mari kita analogikan. Kalau kamu naik mobil dan nggak tahu cara nyetir, kamu sepenuhnya bergantung pada sopir. Kalau sopirnya baik dan kompeten, aman. Tapi kalau sopirnya ugal-ugalan atau punya niat jahat, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan uang kamu. Ada banyak kasus investasi bodong di mana korbannya bilang, saya nggak tahu uang saya dipakai buat apa. Saya cuma percaya sama orangnya. Dan ketika ditanya, kenapa kamu nggak tanya? Jawabannya sering, karena dia bilang nggak perlu paham. Yang penting percaya. Ini bukan sikap investor, ini sikap korban. Prinsip dasar yang harus kamu pegang. Jangan pernah investasi pada sesuatu yang kamu sendiri nggak paham. Ini bukan berarti kamu harus jadi ahli, tapi setidaknya kamu harus tahu uang kamu dipakai buat apa, siapa yang pegang uang kamu, apa resiko terburuknya, bagaimana cara keluar kalau kamu mau berhenti. Kalau kamu nggak bisa jawab 4 pertanyaan itu, jangan masukkan uang kamu. Dan ingat satu hal, orang yang jujur dan kompeten nggak akan marah kalau kamu banyak tanya. Mereka justru akan senang menjelaskan. Mereka akan edukasi kamu. Mereka akan transparan. Yang marah atau menghindar ketika ditanya, biasanya mereka yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Jadi, jangan takut untuk terlihat nggak ngerti. Justru dengan bertanya, kamu sedang melindungi diri kamu sendiri. Dan janji manis yang kelima, kesempatan terbatas, harus cepat masuk. Ini biasanya dikemas dengan cuma 24 jam lagi promonya. Slot tinggal 10, siapa cepat dia dapat. Kalau kamu nggak masuk sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Taktik ini punya nama, FOMO, Fear of Missing Out. Dan ini adalah senjata psikologis yang sangat ampuh. Ketika kamu merasa waktu terbatas, otak kamu langsung panik. Kamu nggak sempat mikir jernih, kamu nggak sempat riset. Kamu cuma berpikir, aku nggak mau ketinggalan. Dan disinilah keputusan buruk dibuat. Mari kita lihat logikanya. Kalau sebuah investasi atau bisnis benar-benar bagus, kenapa mereka harus memaksa kamu untuk cepat-cepat masuk? Investasi yang sehat itu akan tetap bagus minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tapi kalau mereka terus menekan kamu untuk segera action, biasanya karena mereka butuh uang kamu sekarang, bukan karena kamu butuh peluang ini. Contoh klasik, pre-sale atau pre-launch. Invest sekarang sebelum harga naik, jadi early bird dapat bonus ekstra. Kedengarannya menarik, tapi coba pikir, kalau proyeknya bagus, kenapa mereka nggak pakai modal sendiri atau dari investor profesional? Kenapa mereka harus jual sebelum produknya jadi? Apa jaminan produk itu akan selesai? Banyak proyek yang gagal di tengah jalan, uang investor hilang. Dan karena kamu masuk terlalu cepat, kamu nggak punya data yang cukup untuk menilai resikonya. Ini prinsip yang harus kamu ingat. Keputusan keuangan yang baik nggak dibuat dalam tekanan. Kalau ada yang memaksa kamu untuk cepat-cepat ambil keputusan, itu bukan tanda peluang bagus, itu tanda manipulasi. Dan ini yang harus kamu lakukan. 1. Beri diri kamu waktu, minimal 24-48 jam untuk berpikir. Kalau mereka nggak mau tunggu, berarti mereka nggak menghargai keputusan kamu. 2. Diskusikan dengan orang yang kamu percaya, teman, keluarga, atau mentor yang punya pengalaman di bidang keuangan. 3. Cari informasi dari sumber independen. Jangan hanya percaya pada materi yang dikasih oleh si penjual. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku akan tetap tertarik dengan ini kalau nggak ada tekanan waktu? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu tertarik karena takut, bukan karena yakin. Dan satu lagi, peluang yang hilang bukan akhir dunia. Akan selalu ada peluang lain. Yang penting adalah kamu gak kehilangan uang kamu karena terburu-buru masuk ke tempat yang salah. Ingat, kehilangan peluang itu nggak kerasa, tapi kehilangan uang itu nyata dan sakit. Sekarang, aku mau cerita tentang kisah seseorang. Kita sebut saja dia Budi. Budi adalah karyawan swasta, umur 32 tahun. Punya penghasilan cukup, tapi nggak terlalu besar.
Dia pengen mulai investasi, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, seorang temannya menghubungi dia lewat WhatsApp. "Bud, ada peluang bagus nih. Temen gue ada bisnis investasi properti. Untungnya 8% per bulan, dijamin aman. Banyak teman-teman gue udah masuk, pada untung semua. Mau nggak?" Budi tertarik. 8% per bulan, kalau setahun itu hampir 100%. Kedengerannya luar biasa. Dia tanya, "Emang sistemnya gimana?" Temennya bilang, "Nggak usah ribet mikir, pokoknya kita beli properti, terus disewakan. Hasilnya dibagi. Udah banyak yang buktiin kok." Budi agak ragu, tapi temannya bilang lagi, "Ini cuma sampai akhir bulan promonya. Kalau lewat, slotnya udah penuh. Sekarang atau nggak sama sekali." FOMO mulai muncul. Takut ketinggalan. Takut teman-temannya untung, dia enggak. Tapi untungnya, Budi ingat prinsip yang pernah dia baca. Jangan investasi pada sesuatu yang kamu nggak paham. Dia bilang ke temannya, "Gue perlu waktu mikir dulu. Boleh gue lihat dokumen lengkapnya sama track record mereka?" Temannya mulai defensif. "Lo pikir terlalu banyak. Ini peluang bagus. Masa mau dilewatin? Gue juga nggak ngerti detail teknisnya. Tapi yang penting percaya." Red flag. Budi tetap pada pendiriannya. Dia bilang, "Makasih infonya, tapi gue nggak mau buru-buru." Temannya agak kecewa, tapi ya sudah. 2 bulan kemudian, Budi dapat kabar. Bisnis itu ternyata bodong. Properti yang dijanjikan nggak ada. Uang investornya dipakai untuk bayar profit investor sebelumnya. Begitu investor baru berhenti masuk, semuanya kolaps. Temannya rugi puluhan juta. Beberapa orang bahkan sampai harus jual aset untuk nutup kerugian. Budi, dia selamat. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia berani berhenti dan bertanya. Dari cerita tadi, ada beberapa prinsip sederhana yang bisa kamu pakai untuk melindungi diri. Prinsip 1. Kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang bukan kenyataan. Jangan mudah percaya pada janji-janji yang sempurna. Dunia nggak sesimpel itu. Prinsip 2. Tanya sampai kamu benar-benar paham. Jangan takut terlihat bodoh. Justru orang yang bertanya adalah orang yang cerdas. Prinsip 3. Jangan buat keputusan keuangan dalam tekanan. Beri diri kamu waktu. Investasi yang bagus nggak akan kabur dalam semalam. Prinsip 4. Cari informasi dari sumber independen. Jangan hanya dengerin si penjual. Cari review, berita, atau laporan dari pihak ketiga. Prinsip 5. Kalau ada yang bilang nggak perlu paham, itu tandanya kamu harus paham. Jangan pernah titip uang ke orang yang nggak mau jelasin kemana uang itu pergi. Dan satu lagi yang paling penting, prinsip 6. Nggak apa-apa untuk bilang tidak. Kamu nggak wajib ikut semua peluang. Kamu nggak wajib buru-buru kaya. Yang penting adalah kamu nggak rugi karena keputusan gegabah. Keuangan yang sehat itu bukan tentang dapat untung sebanyak-banyaknya, tapi tentang melindungi apa yang sudah kamu punya dan membuatnya tumbuh secara konsisten dan aman. Kita sudah bahas 5 janji manis keuangan hari ini. 1. Untung besar tanpa resiko. 2. Profit konsisten tiap bulan. 3. Sistem sudah terbukti dan anti gagal. 4. Tinggal ikut, gak perlu paham. 5. Kesempatan terbatas, harus cepat masuk. Kalau kamu dengar salah satu dari ini, atau kombinasi dari beberapa, nyalakan alarm di kepala kamu. Bukan berarti semua tawaran investasi itu buruk. Ada banyak peluang yang sah dan bagus di luar sana. Tapi yang sah itu nggak akan pernah pakai 5 janji tadi. Mereka akan jujur tentang resiko. Mereka akan transparan tentang fluktuasi. Mereka akan edukasi kamu, bukan memaksa kamu. Dan mereka akan beri kamu waktu untuk berpikir. Ingat satu hal. Keuangan yang sehat jarang datang dengan janji. Ia datang dengan proses. Proses belajar, proses riset, proses kesabaran. Dan kalau kamu mau bangun kekayaan yang tahan lama, kamu nggak butuh janji manis. Yang kamu butuh adalah kewaspadaan, kesabaran, dan kecerdasan untuk bilang tidak pada hal yang salah. Supaya kamu bisa bilang ya pada hal yang benar. Sebelum kita akhiri, saya mau ajak kamu untuk satu hal sederhana. Mulai sekarang, jadilah orang yang lebih kritis. Setiap kali ada tawaran keuangan yang datang,
baik dari teman, dari iklan, atau dari siapapun. Tanyakan 5 pertanyaan ini. 1. Dari mana untungnya? 2. Apa resiko terburuknya? 3. Boleh lihat track record lengkap? 4. Siapa yang mengawasi dana ini? 5. Apa yang terjadi kalau saya mau keluar? Kalau jawabannya nggak jelas, itu jawaban kamu. Tidak. Dan kalau kamu punya teman atau keluarga yang mungkin sedang tergoda dengan janji-janji manis seperti ini, bagikan pengetahuan ini ke mereka. Karena kadang, yang membedakan antara orang yang selamat dan orang yang rugi bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal tahu atau enggak tahu. Dan sekarang, kamu sudah tahu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Dan ingat, jaga uang kamu, jaga masa depan kamu.